Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Tarmizi Syawali, jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Dengan semangat cita-cita mengemban tugas dan amanah, dengan jiwa Pancasila ku sembahkan untukmu Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia sebagai sebuah negara yang memuat banyak sekali keberagaman yang terdiri dari keberagaman suku, bangsa, bahasa, adat istiadat dan agama. Dewasa ini seringkali diterpa isu tentang radikalisme. Gerakan-gerakan yang mengatasnamakan kelompok tertentu ini semakin hari semakin tumbuh dan secara terang-terangan menyuarakan ideologi mereka. Aksi teror, penculikan, penyerangan, bahkan pengoboman pun kian marak terjadi. Dari berbagai macam keberagaman yang dimiliki negara Indonesia, keberagaman agama menjadi yang terkuat dalam membentuk radikalisme di Indonesia. Munculnya kelompok-kelompok ekstrem yang kian hari semakin mengembang. Sayapnya difaktori berbagai hal seperti sensitivitas kehidupan beragama. Masuknya aliran kelompok ekstrem dari luar negeri, bahkan permasalahan politik dan pemerintahan pun turut mewarnai. Maka di tengah hiruk pikuk permasalahan radikalisme ini muncul sebuah istilah yang disebut moderasi beragama. Kemudian, apa itu moderasi? Pengertian moderasi beragama secara bahasa. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedangan atau tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Kata itu juga berarti penguasaan diri atau sikap sangat berkelebihan dan kekurangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni yang pertama pengurangan kekerasan dan yang kedua penghindaran keekstriman. Jika dikatakan orang itu bersikap moderat, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja dan tidak ekstrim. Kemudian, menurut istilah moderat adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrim dan tidak radikal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 yang dirujuk untuk pengertian moderasi di sini menjelaskan keunggulan umat Islam dibandingkan umat lain. Dalam hal apa saja, Al-Quran mengajarkan keseimbangan antara hajat manusia akan sisi spiritualitas atau tuntunan batin akan kehadiran Tuhan, juga menyeimbangkan tuntunan manusia akan kebutuhan materi. Tolak ukur moderasi beragama memajukan di Indonesia tidak bisa hanya disikapi dengan prinsip keadilan, melainkan juga dengan prinsip kebaikan. Keadilan adalah keseimbangan dan ketidakberpihakan dalam menata kehidupan dan dengan asas hukum dan kepastian di dalamnya. Akan tetapi, keadilan atas adanya hukum formalitas hitam putih secara rigid juga tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kebaikan, yaitu unsur yang juga melandasi prinsip keadilan. Hukum
bisa saja hanya menyentuh aspek permukaan dan tidak memenuhi rasa keadilan sesungguhnya, sehingga perlu ada sentuhan kebaikan. Keadilan adalah dimensi hukum, sedangkan kebaikan adalah dimensi etik. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143 dijelaskan bahwa Allah menyatakan bahwa kaum muslimin dijadikan ummatan wasatan. Berikut adalah tolak ukur moderasi beragama, yaitu yang pertama, seberapa kuat kembalinya penganut agama kembali pada inti pokok ajaran, yaitu nilai kemanusiaan. Melalui kemanusiaan maka perbedaan agama di tengah masyarakat bukan menjadi persoalan mengganggu keharmonisan. Yang kedua, kesepakatan bersama. Melalui kesepakatan bersama menunjukkan kerjasama di antara sesama manusia yang beragama, karena bagaimanapun manusia memiliki keterbatasan sehingga keragaman itu akan saling menutupi kekurangan. Keragaman diciptakan Tuhan Yang Maha Esa untuk membuat sesama manusia saling menyempurnakan. Keragaman itu adalah kehendak Tuhan karena manusia yang beragama membutuhkan kesepakatan. Inti pokok ajaran agama, bagaimana setiap kita tunduk dan taat terhadap kesepakatan bersama. Kemudian yang ketiga, ketertiban umum. Manusia yang beragama latar belakang agar bisa tertib, yang bisa memicu suasana beragama yang moderat. Tujuan agama dihadirkan agar tercipta ketertiban umum di tengah kehidupan bersama yang beragam. Kemudian yang terakhir, kesimpulannya adalah menjadi moderat bukan berarti menjadi lemah dalam beragama. Menjadi moderat bukan berarti cenderung terbuka dan mengarah kepada kebebasan. Keliru jika ada anggapan bahwa seseorang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak memiliki militansi, tidak serius atau tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Oleh karena itu, pentingnya keberagaman yang moderat bagi kita umat beragama serta menyebarluaskan gerakan ini. Jangan biarkan Indonesia menjadi bumi yang penuh dengan permusuhan, kebencian, dan pertikaian. Kerukunan baik dalam umat beragama maupun antar umat beragama adalah modal dasar bangsa Indonesia menjadi kondusif dan maju.